Kalau memang ada kekurangan, silakan Pak Bahlil buka impor. Silakan Pak Bahlil buka izin pabrik baru. Tapi kalau benar oversupply 50 juta ton, pemerintah juga harus berani cabut tuh izin. Ya, begitu loh. Dan harus ada yang real kita rapat. Masa rapat nggak ada yang real? Anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, meminta Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disingkat BKPM, Bahlil Lahadalia, untuk segera melakukan audit terkait kapasitas produksi pabrik-pabrik semen di Indonesia. Hal ini menyangkut rencana pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur. Andre menilai produksi semen di Kalimantan saat ini sudah mencapai 10,3 juta ton, dengan konsumsi semen di Kalimantan hanya 4 juta ton dalam setahun. Hal tersebut diungkap dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN RI dan Menteri Investasi Kepala BKPM di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Dalam data yang saya dapatkan, kita bicara soal Kalimantan. Saya ingin menyampaikan, Kalimantan yang akan dibangun pabrik 12 juta ton itu di Kaltim, Pak Bahlil. Harus diketahui Kalimantan itu konsumsi semennya hanya 4 juta ton dalam satu tahun. Produksi 10,3 juta ton, kata Andre, berasal dari beberapa pabrik semen seperti Semen Indonesia, Semen Coach, Semen Tonasa, Semen Bosowa. Sekarang berarti oversupply 6 juta ton. Pak Bahlil, produksi pabrik semen baru di Kalimantan 12 juta ton. Pertanyaan saya, untuk siapa tambahan lebihnya semen ini? Berikut ini kami sertakan cuplikannya. Dengan data Kemenperin dan Asosiasi Semen Indonesia, pertumbuhan semen kita sampai tahun 2025 itu hanya 4%. Otomatis utilisasi kita sampai 2025 itu 78%. Dan diprediksi sampai 2030 kita tidak perlu bangun pabrik semen baru. Nah, pertanyaan saya, mohon maaf ya, kepada menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi, izin pabrik semen baru di Kalimantan itu untuk siapa? Lalu dibilang untuk ekspor. Ekspor ke siapa? Di Cina orang oversupply, Thailand, Vietnam, semua orang oversupply. Ekspor ke siapa? Akhirnya ujung-ujung, mohon maaf ya, pengawasan kita lemah. Akhirnya dibanjirilah ya Indonesia kembali. Abirsu industri ya, teman Pak Bahlil Semen Bosowa, nanti Gulung Tikar ya, teman saya juga. Nah, teman Pak Atau jangan-jangan ini ada apa aspirasi dari situ mungkin? Bukan. Oh. Lalu Semen Tonasa ya, yang di bawah Pak Menteri BUMN, Gulung Tikar. Semen Kupang nanti juga Gulung Tikar. Semen Indosemen juga Gulung Tikar. Hampir semua Gulung Tikar. Jadi tolonglah ya. Nah, saya menjawab tantangan Pak Bahlil. Pak Bahlil menjanjikan audit. Oke, kita tunggu audit. Saya ingin sesuai Undang-Undang MD3 Pak Bimo, pasal 98 ayat 6, bahwa keputusan rapat komisi dan pemerintah itu mengikat, ini bikin kesimpulan. Saya nggak ingin tiap rapat ngomong bicara semen terus. Saya ingin mengusulkan ini menjadi kesimpulan. Kita punya legacy di Republik Indonesia ini, ya, bahwa urusan semen ini kita memang benar bisa menyelesaikan secara konkret. Ya, jadi saya meminta ke pimpinan dan teman-teman sekalian, sesuai pasal 98 ayat 6 Undang-Undang MD3, ini jadikan kesimpulan sehingga kita tunggu audit Pak Bahlil, ya, supaya fair, supaya objektif. Kalau memang ada kelebihan, kalau memang ada kekurangan, silakan Pak Bahlil buka impor. Silakan Pak Bahlil buka izin pabrik baru. Tapi kalau benar oversupply 50 juta ton, pemerintah juga harus berani cabut tuh izin. Ya, begitu loh. Dan harus ada yang real kita rapat. Masa rapat nggak ada yang real? Gitu loh. Tolong ini jadikan kesimpulan rapat sesuai pasal 98 ya, ayat 6 Undang-Undang MD3, supaya ini mengikat. Dan ini mengikat pemerintah. Apa gunanya kita ikut pemilu dipilih rakyat kalau kita tidak bisa membela rakyat? Terima kasih. Sedangkan produksi semen di Indonesia sendiri, menurut politisi fraksi Gerindra tersebut, sudah mencapai antara 116 hingga 120 juta ton, dengan konsumsi baik dalam negeri maupun ekspor sebesar 70 juta ton saja, dengan untilasi pabrik semen menurut kata Kemenperin dan Asosiasi Semen Indonesia yang hanya 60%. Dengan data Kemenperin dan Asosiasi Semen Indonesia, pertumbuhan semen kita sampai tahun 2025 itu hanya 4%. Otomatis utilasi kita sampai 2025 itu cuma 78%.
dan prediksi sampai 2030 kita tidak perlu membangun pabrik semen baru.